Kalau lu. Kenapa gue? Yeah. Kayak waktu gue deketin lo aja deh, iya kan? Kenapa gue nggak ditegur ya sama dia gitu? Berarti PDKT terlama? Lo, Berapa lama? sama lo. Iya, santai dong. Sama lo. Cuma nanya Sama lo. doang, cuma Iya, nanya. Seratus 193,0 Clarissa FM. Penuh canda tanpa makna. Ini satu-satunya radio yang bukan radio dan satu-satunya radio yang nggak profesional tapi menggunakan penonton profesional. Ya tapi kenceng banget tau suaranya. Suara siapa? Ini penontonnya. Iya biasalah, namanya acara baru pasti kenceng ketawanya. Ntar begitu pertengahan perjalanan baru udah mulai banyak yang bengong. Suara kecil. Suara gitu ya. kecil ya kan. Ketemu lagi dengan gua Dimo. Gue Yuno. Cielah. You know? Yuno Misowel. You know me so. Iya. Kenapa gue akhirnya memutuskan untuk bikin radio ini, Clarissa FM ini, karena kan memang gue memang harus memberdayakan keluarga gue untuk bisa menghasilkan. Oh, emang sengaja berarti ya? Sengaja dong, Anda, sengaja. Iya loh, punya istri secantik ini, terus? sepinter ini, sebaik ini. Kalau nggak dimanfaatin, kita nggak peres tenaganya buat dapetin uang kan mubazir dong. Ya nggak apa-apa, aman, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa, yang penting nanti Bunda cuti di episode kedua. Episode kedua, Cuti hamil. cuti hamil. Ini udah jalan 7 bulan. Siapa suruh lagi hamil jalan-jalan? Sampai 7 bulan lagi. Ini yang hamilin siapa? Orang jalan 1 jam aja tuh capek, Bun. Gila kali. Hah? Yang hamilin siapa? Ih. Enggak, maksudnya pas gua ngambilin gua angkat tangan. Jadi gua lepas tangan gini. Nih, gitu. Gua lepas tangan. Karena kan udah biasa. Ya sama kayak naik sepeda udah biasa pasti lepas tangan dong gitu. Karena itu udah biasa, ya lepas tangan aja. Iya. Pikiran Anda ya. Aduh. Iya. Ya benar-benar. Mau nanya dong kenapa Clarissa FM? Udahlah, biarkan jadi pertanyaan Netizen. Kita Oke. nyebut pendengar kita apa ya enaknya ya? Listener. Itu biasa dong. Kaula muda. Kaula muda. Kan dia nggak muda. Kaula tua gitu. Kaula tua, kami muda gitu kan. Iya benar juga ya. Ya benar gitu aja lah ya. Oke, buat kaula tua dimanapun Anda berada ya kan gitu, asik. Iya benar dong. Kaula tua. Kaula tua aja deh. Kaula aja nggak usah. Kaula dong. Ya jangan dia dong. Ya jangan, Bunda aja ngomong. Buat kaula tua yang di mana aja Ya. berada. Oke, yang pasti kaula tua dimanapun Anda berada, kita akan setiap episodenya akan membahas tema-tema yang berhubungan berbeda. dengan kita dan juga iya berhubungan dengan kita Di juga. sekitaran kita. Jangan kita dong. Pasti Kalau kita kan jangan kita, di sekitaran kita aja. begini doang ribut loh. Begini doang ribut loh. Iya. Ya namanya bekerja bareng istri ada positif ada negatif ya. Positifnya dikit, negatifnya masih banyak gitu. Kita baru 4 menit loh, udah 2 kali. Ya situ bukan sini. Iya. Ini jangan-jangan nih acara ini sebenarnya kita memuaskan keinginan mereka. Oh, ini yang mereka inginkan. Ini yang mereka mau, perpecahan di antara kita. Makanya kita harus kuat. Kita harus stay strong menghadapi ini semua. Iya, Tapi yang pasti di Clarissa FM episode kali ini nanti ada segmen ABCD. Anda bertanya? Coba jawab. Itu. Kok tahu sih mereka? Ya kan udah di briefing tadi. Mancing. Cahyono mancing aja Cahyono. Gitu. Terus ada apa lagi? Nanti kita juga ada live akustik. Ide Gila. cakep. Jadi di akhir segmen nanti akan ada lagu yang akan kita coba nyanyikan berdasarkan request dari
kaula tua yang gue agak susah ya. Agak kaula tua yang mengirimkan request. Oke. Gitu. Jadi buat lu semua nanti kalau Oh, memang iya. ada pertanyaan seputar Seputar. seputar kecil dong. Kecil banget dong. Iya. Ada pertanyaan seputar tema yang kita coba angkat gitu kan setiap episodenya. Kalian juga bisa request lagu Betul. gitu. Siapa tahu lagu kalian yang kita Mainkan. tidak mainkan. Yang kita mainkan. Mainkan Dari dong. beberapa penanya, beberapa request, nanti ada satu yang kita coba nyanyikan gitu. Oke. Dan kebetulan episode kali ini memang kita udah latihan, jadi kebaca dong. Kalau misalkan sebenarnya lagunya juga udah disetting. Ya enggak dong. Enggak. Ya udah, sekarang tema kita apa nih? No. Ah, no. Ya kan manggilnya. Ya, jadi tema kita kan ceritanya hari ini. kita kayak teman siaran gitu kan. Oh, kenalan dulu berarti. Kita kan nggak kenalan tadi sebelum masuk. Langsung duduk. Gak kenal hamil gara-gara gue. Gila kali ya. Gak kenal hamil. Mau dipegang hamil, gila kali ya. Iya, tema No. kita kali ini, Lo- episode pertama. Iya, aku manggil kamu No, kamu manggil aku Mo gitu. Kan aku Dimo, kamu Yuno. Jadi kalau aku manggil kamu No, kamu manggil aku Mo. Jadi kita berdua mono. Sebenarnya. Mono bukan stereo. Ya udah, oke Mo. Tema kali ini, untuk Ya. episode kali ini itu PDKT. Nah, PDKT. Jadi kita ngomongin dulu nih masalah PDKT. Sebenarnya PDKT itu adalah fase yang pasti kita jalani ketika kita mau mendapatkan pasangan. Bener. Ya kan? Semuanya kan ngalamin kan. Semua pasti ngalamin. Untuk mengenal seseorang, untuk mengenal jauh lagi. Betul. Ya kan, nggak mungkin dong kita cuman kayak beli kucing dalam karung. Betul. Iya dong. Kalau lu sendiri, No, nggak enak. Kalau kamu sendiri, iya ya. Lu gue aja deh ya. Iya. Kalau lu. Kenapa gue? Iya. Iya. Kalau lu maksud gue lu lebih seneng cowok ngedeketin lu, PDKT sama lu tuh dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti apa? Yeah. Macam-macam sih ya. Cuman kalau gue sendiri, Iya, asik. kalau gue tuh sukanya diperhatikan Oke. dalam segala hal. Jadi dari kayak misalnya nih, gue nyatok rambut misalnya Yeah. gitu. Terus atau warnain rambut deh. Yeah. Dia tuh misalnya terus bilang, rambut kamu baru ya warnanya. Nah itu tuh kayak, oke berarti dia merhatiin gue dari atas sampai bawah gitu. Oh, cewek tuh demen sedetail itu. Menurut gue itu butuh dong. Oh. Karena tuh, kebanyakan dengerin laki-laki ya. kan nggak begitu ya. Apa? Kebanyakan laki-laki kan nggak begitu. Oh gitu. Begitu sih. Menurut lu gue gitu gak? Iya, menurut lu gue gitu gak? Gitu. Gue sedetail itu gak kira-kira sama lo? Ini ribet dong nih. Gimana? Ini nggak usah ditanyain buat Oh, iya, kita, bener, nggak usah bener, nanti bener. baper loh. Oh iya, nggak Gimana? ada. Nanti berantem. Nggak ada berantem. Udah nggak usah, yang Kita penting sebelum mulai udah tanda tangan kontrak. Nggak ada. Nggak ada berantem. Kalau sampai berantem, bubarin semua ini. Bukan cuma acaranya dong, bubarin semua ini WC TV. Gitu. Astagfirullah. Tapi kalau itu kan kalau lo ya, kalau gue sih lebih seneng memang jadi laki-laki yang berbeda di antara laki-laki yang lain ketika deketin cewek. Kalau misalkan nih segerombolan cowok ada cewek cantik terus pastilah model-modelan kayak lu tuh langsung deketin. Kalau gue enggak, gue Jauhin. ya kayak apa ya, butuh nggak butuh gitu, kayak nggak nunjukin ke ceweknya kalau misalkan gue suka sama lu, enggak. Gua harus beda gitu, gua harus beda sama cowok lain. Jadi So ganteng. enggak so ganteng, apa yang mau disosokin dari sini? Maksud gue lebih ini kayak awal permusuhan kita berdua ya. Enggak, maksudnya kalau gue lebih seneng kayak ngerasanya tuh kalau misalkan cewek ngelihat semuanya sama, pasti akhirnya jadi standar. Tapi kalau ada satu yang beda, misalkan kayak waktu gue deketin lo aja deh, ya kan? Gue deketin lo aja. Ya, gue udah biasa soalnya begini. Oh iya benar tuh kan. Wah. Berarti dia lebih biasa. Makanya gampang banget hamil nih orang.
Enggak, kalau waktu gue deketin lo, ya kan, gue deketin lo aja sesimpel ketika misalkan di lokasi syuting. Waktu itu kita berdua ketemunya di lokasi syuting. Cowok-cowok lain dari kru, ya kan, terus juga pemain, ada yang berusaha deketin dia gitu. Gue tahu lah, gue kan laki-laki juga gitu. Gue jadi bisa melihat bahwa nih kayaknya orang-orang ini kayak demen nih sama nih cewek gitu. Nah, gue berusaha untuk tidak melakukan hal yang sama. Bener gak? Itu Iya, yang gue benar. lakuin kan. Iya dong. Oh jadinya biar ceweknya ngerasa bahwa kok dia nggak ngedeketin gue sih Iya, gitu ya. pasti dong cewek gini. Kok dia udah jelek ngedeketin. Padahal gue baru memuji dia loh. Maksudnya kalau berada di posisi dia kan pasti mikir gini. Kok gue udah cantik ya kan? Udah cantik, udah charming dan segala macam, kok dia nyuekin gue ya? Emang kenapa ya? Itu kan bikin cewek penasaran gitu. Ya end up-nya memang bener gue jelek gitu. Hahaha ya. Bener, tapi bener kan? Iya, Tapi benar. Itu yang lo rasain kan ketika misalkan waktu gua ngedeketin lo, akhirnya lo ngerasa bahwa kok yang lain deketin gue, nih orang enggak, bener gak? Ya, kok nih orang malah sok ganteng sih? Iya. Di antara orang-orang kok dia malah sok cakep? Iya. Emang gue secakep? Enggak, gua nggak Emang secakep. iya, tapi emang yang gue rasain kan itu. Nih orang kok sok cakep sih? Apaan sih? Dari mana Gitu. secakepnya gue? Ya makanya kan. Dari mana secakepnya? Udah sok cakep, sok cool. Apaan sih nih orang? Apaan sih gitu? Sebenarnya Waktu itu. Iya. Tapi works gak? Bikin lo penasaran gak? Pada saat itu bikin lo penasaran gak? Penasaran sih biasa aja sih, maksudnya nggak B aja, nggak banget juga. Cuman kayak mikir kayaknya nih orang kenapa gue nggak ditegur ya sama dia gitu. Minta ditegur. Ya itu berhasil kan menurut gua. Ketika Iya, kalau misalkan berhasil. gua sama persis sama seperti orang-orang lain yang deketin dia pada saat itu di lokasi, gua yakin nasib gua tidak akan Akan sama ya jadinya. Iya, akan sama seperti yang lain. Lu juga akan biasa aja. Tapi ketika yang lain negor, yang lain deketin dia, bye-byein dia dan segala macem, gue kagak biasa aja gitu. Tapi itu tema yang berbeda ya. Itu untuk gue. Kalau yang lain, Nah. ke yang lain PDKT-nya kan secara kita beda umur tuh berapa? 17 tahun ya? 15, 11. 17 tahun. Kita beda loh, gila. 11 tahun kan. Berarti kan pada saat gue masih bayi, baru lahir lo udah umur 11 tahun. Baru lahir loh. Dia baru brojol, baru lahir ke dunia, dia udah 11 tahun. Nah, Iya, bener. berarti kan ngedeketin PDKT ke orang-orang tuh seperti apa? Kebayang gak sih? Dia baru lahir. Gue lagi mikirin, gue masuk SMP mana ya? Dia baru lahir loh. Gue lagi sibuk mikirin Eptanas ya. Dia baru lahir, gila. Kebayang. Tapi makanya ini buat kaula tua dimanapun lu berada ya. Artinya jodoh itu tidak memandang usia. Ya kan, tidak memandang apapun itu, tidak memandang kasta, tidak memandang fisik. Ini terbukti. Benar. Ini terjadi sama gua. It's true story. 11 tahun. Dulu gua ya deket pacaran sama cewek yang bedanya setahun, bahkan seumuran, ada yang 3 tahun, 4 Di tahun. atas? Di atas ada, cuma beberapa bulan doang. Gitu. Nah, beda nggak sih ngedeketin PDKT sama umur yang jauh di bawah, sama jauh di atas, sama yang seumuran? Ini Anda lebih ngeinterogasi saya ya? Ini kadang-kadang kalau kita bikin konsep bisa jadi bumerang nih kayak gini nih. Ya, Ya, kan beda kita dong, mesti ngasih tahu ke kaula tua seperti apa. Ya jadi gini kaula tua, gue tipikal orang yang observer. Jadi ketika gue mendekati seseorang, nggak usah pacaran deh. Gue berteman sama orang aja, gue pasti akan lihat dulu orangnya seperti apa. Apalagi sama cewek. Kalau sama cewek ya lihat dulu ceweknya. Ada yang tapi kalau gue pribadi sih gue nggak suka yang kayak yang straight to the point. Gue langsung deket cewek terus kayak langsung gue nunjukin, gue nggak suka gitu. Terlebih lagi mungkin karena basically awalnya gue minderan lah, jadi gue ngerasa bahwa gitulah. Berarti PDKT terlama? Lo Berapa lama? sama lo
Iya, santai dong. Sama lo. Cuma nanya Sama lo. doang, cuma nanya. Sama lo. Oke. PDKT paling lama tahunan lo. Ya enggak dong. Iya dong. Kita tahunan kenal itu waktu umur lu 18 tahun. Makanya gua kalau ketemu sama Kasih itu agak ngejauh. Takutnya ketahuan gitu. Iya dong, kita kenal lu umur 18 tahun. tahun, betul. Jadian lu umur 19 tahun. Tapi kan sebelumnya kita kan lumayan lama intensitasnya dari hilang, nongol gitu. Iya. Iya dong, paling lama PDKT ya lu. Tapi worth it banget buat gue. Karena kan kalau simpelnya kalau orang Inggris bilang easy come easy go. Gitu. Artinya apa tuh kira-kira? Ya. Artinya ya gampang datang gampang pergi gitu. Makanya kalau misalkan kita pengen dapetin sesuatu ya usaha gitu. Nggak segampang itu, nggak semudah itu gitu. Jadi kalau kita ngedapetinnya gampang, ngelepasinnya juga pasti gampang. Secara psikologis dapetin minuman ini gampang. Ya udah dikasih gitu. Ya ngabisinnya juga gampang. Tapi kalau ngedapetinnya susah, sampai nadangin air hujan, Betul. dapat segini, wah dijaga banget karena kita tahu kita butuh ini. Sama seperti gue, ketika gue dapetin lo, gue ngerasa gue tuh butuh lo. Gue butuh lo jadi penyabar gue, jadi orang yang nurunin emosi gue ketika gue ngeliat saldo gue habis buat konten. Gue butuh lo pokoknya, gue butuh lo. Oke. Itu pembahasan dari kita lah ya. Kalau kita ngomongin masalah PDKT gitu. Tapi kalau tiap orang pasti akan berbeda-beda. Beda-beda. Nah, ya udah. Ini ada beberapa kaula tua yang sudah mengirimkan pertanyaan dan kita langsung aja masuk ke segmen ABCD. Anda bertanya? Oke. Dari Reza di Kecamatan Duren Sawit. IG-nya enggak ya? Instagramnya enggak? Saya nggak bisa move. IG-nya ada @Kecamatan Duren Sawit. Katanya orang kecamatan. Adminnya. Oke, pertanyaannya, saya nggak bisa move on selepas ditinggal nikah pacar saya sampai dibawa tabungan nikah saya sama dia. Ini beneran dari Reza. Saya nggak percaya lagi sama perempuan. Padahal udah ada yang coba PDKT sama saya tapi saya tolak, bilangnya mau fokus ujian. Request Juicy Lucy tanpa tergesa ya. Ini dari Reza di Kecamatan Duren Sawit. Ya. Udah jelas dari kecamatan Anda aja, Anda tuh orangnya pelin-plan. Iya dong. Kenapa Duren emang? itu manis, sawit itu pahit. Maunya apa? Digabung ya, Duren Maunya Sawit. apa gitu. Nah, tapi kalau dari masalahnya dia, jadi kayaknya gini nih, dia mungkin udah deket sama wanita. Ya. Mungkin mau nikah kali ya. Iya, udah mau nikah. Ini selepas ditinggal nikah berarti mau nikah. Oh benar. Ya anggaplah seminggu lah sebelum menikah tiba-tiba Dibatalin gitu dibatalin ya, kira-kira tiba-tiba ya. Dibatalin tiba-tiba. Ya anggaplah ya kita berspekulasi ya. Iya, benar. Seakan-akan kita nggak kenal orang ini ya. Iya. Iya. Dibawa tabungannya. Iya, berarti sama- tabungannya sih ada di perempuan ini berarti ya. Nah ini kaulah tua. Kalau gue berdasarkan pengalaman ya, gue kasih tahu ya. Kalau kalian pacaran, baru Iya, pacaran, nggak usah sok-sokan lah nabung bareng. Iya benar. Iya Iya benar. kan? Iya itu betul. Betul. Kenceng ya suaranya dari sana. Karena kita nggak Bener. pernah tahu orang mau menikah aja sehari sebelum menikah bisa saja batal. Betul. Nah, ketika yang berhubungan dengan finansial, ketika berhubungan dengan tabungan itu hal yang sensitif. Betul. Jatuhnya gini, lo belum menikah aja udah seakan-akan membentuk pemikiran harta gono gini. Iya dong, lu benar. punya tabungan berdua. Iya. Set, gocap masuk. Ini cepet, ini 25. Udah masuk. Anggaplah misalkan nih. 40 juta loh. Anggaplah 40 juta ya. Anggap aja 40 juta gitu tabungannya. Anggap 40 juta. Ya. Dibawa kabur padahal tabungan mereka berdua. Mau menikah. Kalau gua jadi si Reza, wah, jual diri gua. Iya, maksudnya jual makanan sambil Iya, diri. Iya. bener. Jual diri 40 juta Iya, loh. gede banget loh itu 40 juta. Lagian sorry ya buat Reza ya, sorry ya.
gue malah jadi bertanya-tanya. Kalau gue ya, pada saat gue mau menikah, itu gue nggak membebankan ke istri gue gitu. Gue cari semua sendiri gitu. Nggak mikirin bahwa oke, kita akan nikah, kita nabung bareng yang ini buat kita. Iya. Men, lu laki-laki. Harusnya lu nabung sendiri. Cari uang sendiri. Jadi kalaupun habis, berarti lu yang habisin sendiri gitu. Nanti pada saat pernikahan baru ATM-nya istrinya yang pegang. Nah, kan memang laki-laki nggak ada untungnya. Jadi pada saat pacaran ya udah sendiri-sendiri. Betul. Pada saat menikah itu baru istrinya yang pegang kartu Betul. ATM. Jadi kalau laki-laki sebelum menikah ngumpulin uang. Nah, sesudah menikah, kita juga ngumpulin uang, tapi yang ngabisin istri kita. Bener. Gitu. Ya istri kita, istri gua. Jadi daripada lu nyesel ya kan, mendingan udah dari awal diikhlasin. Iya benar. Coba jalanin apa yang gua jalanin. Ketika lu ikhlas semua bakal terjadi baik-baik aja. Iya benar itu. Karena katanya kalau istri bahagia, lu akan menderita. Rezekinya makin lancar. Makin lancar. Gitu. Udah. Oke, terima kasih ya Mas Reza ya. Thank you Mas Reza. Nanti kita lihat apakah kita bisa bawain lagunya Iya. atau enggak. Dari yang selanjutnya dari Dari ini dong. iya, ini ceritanya pura-pura. Gimana sih kan gitu. Dari Ida di Bedeng. Ida di Ya Allah. Bedeng loh. Astaga. Ngapain sih Mbak? Ya Allah. Baca. Saya cewek lagi PDKT sama cowok terganteng sekampus. Tapi cowok ini minta aku untuk pap terus. Aku kan risih ya. Karena ganteng aku kasih aja. Tapi dia tetap gak nembak aku juga. Gimana caranya agar dia nembak aku? Jadi aku kasih pap juga gak sia-sia. Request lagu apa aja yang bisa bikin aku bahagia ya. Ih, Mbak Ida. Fotonya di bedeng lagi Mas ini. Iya. Keringetan ya kan. Dari sisi lu sebagai seorang wanita, seorang perempuan, kalau misalkan wanita sampai segitunya mau mengirimkan pap buat cowok yang cakep, yang disuka sama dia, tapi belum tentu juga dia suka sama tuh cewek. Ya nggak mau lah. Udah jelas-jelas pasti si maksudnya gini, kalau laki-laki ganteng, terus misalnya dia mungkin dia merasa bahwa dirinya nggak cantik kali ya. Wah, gue juga nggak mau ngirimin foto untuk dia buat apa gitu loh. Kan gue nggak mau jadi bahan ini nih dia. Boleh ngomong kasar nggak sih? Nggak dong. Nggak. Coli kan maksudnya. Nggak apa-apa. Kalau gua nggak apa-apa. Kalau dia jangan bacol gitu. Iya gitu kan nggak mau. Iya. Nggak mau dong guenya. Mendingan kalau memang dia suka ya tembak dulu gitu. Betul. Dan kalaupun udah jadian juga jangan pap juga. Baru kirimin foto pada saat jadian gitu. Enggak, karena itu yang dia lakukan. Karena itu yang dia lakukan. Ya nggak apa-apa, karena kan kita udah suami istri. Kan tapi nggak pernah gue juga ngirim foto. Ah masa? Pernah? Pernah? Emang nggak pernah? Ke gue. Nggak pernah langsung dibuka waktu itu. Iya after menikah. Oh iya oke. Iya, After menikah ini kan belum. Iya. Ini kan masih. Nih si Ida anjing juga ya. Kampret juga ini. Gue juga setuju sih, maksud gue kalau misalkan nggak perlu kayak begitu juga, apalagi Iya. kalau lu ngerasa bahwa lu sebagai cewek, lu pasti sebelum melakukan hal itu lu lihat dulu nih. Kalau misalkan lu lakukan itu cuma misalkan lu tipikal orang yang memang just for fun, buat seneng-seneng doang dan segala macam. Misalkan lu cewek, lu tahu bahwa gue mah cuma seneng-seneng doang, nih cowok juga seneng-seneng doang sama gue. Terus lu mau melakukan hal itu ya udah suka sama suka, seneng-seneng aja gitu besoknya. Tapi kalau lu demen sama tuh cowok dan lu ngerasa tuh cowok juga demen sama lu, seharusnya tuh cowok juga nggak ngelakuin hal itu. Iya. Sebagai penutup siaran kita di episode kali ini di hari ini ada pertanyaan terakhir dari Wahyu di Oh masih ada satu lagi. Klender. Di Klender.
Saya seorang pekerja keras, siang saya kerja ojek online, malam saya kerja di catering. Nah, Ya. saya PDKT sama asisten rumah tangga bos saya. Gimana caranya direstui sama bos saya ya, biar boleh pacaran. Soalnya udah terlanjur sering video call sama dia. Request lagu boleh gak? Jirok. Judulnya? Jirok, judulnya Kau Curi Lagi. Oke, Oke. terima kasih loh Mas Wahyu. Ya, nanti kita coba ya. tapi sebelumnya Mas Wahyu ini adalah pekerja keras berarti. Iya. Siang kerja, malam kerja. Iya. Terus itu tuh malam Ya, kerja, bener. pagi kerja. Siang kerja, malam kerja, di sela-sela waktu ya berusaha untuk kerja juga. Tuh. Iya, video call itu kan kerja. Iya benar. Iya kan, ngabisin waktu. Kegiatan ya, ngabisin ngabisin tenaga. waktu, betul. Iya kan. Iya, Nah, kalau benar. kalau ditanya, ini kan Mas Wahyu pekerja keras ya. Ojek online, catering gitu kan. Terus tiba-tiba mau deketin asisten rumah tangga bos. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih. Maju aja. Iya dong. Tapi gimana caranya direstui sama bosnya? Loh emang bosnya kenapa? Kan lu minta restunya sama orang tua dong. Iya bukan sama bosnya. Emang pada saat lu menikah nanti yang jadi wali bos lu, bukan dong. Enggak dong. Orang tuanya tuh cewek dong. Iya bener. Jadi kalau lu mau PDKT sama itu cewek ya, walaupun ibaratnya lu harus melalui fase yang agak sulit mungkin mencoba meyakinkan. Sebenarnya kan kalau mencoba meyakinkan orang tua ceweknya. Mungkin yang namanya tuh cewek masih bekerja sebagai asisten rumah jadi tangga. takut. Takut kalau misalkan Iya, mau iya. diajak jalan, Betul. diizinin Boleh apa nggak ya, Iya. gitu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Balik lagi kalau jodoh nggak akan kemana. Betul. Jadi kalau emang lu percaya diri untuk deketin asisten rumah tangga bos lu nggak apa-apa. Iya. Pasti ada jalan kok. Pasti bos lu juga akan mengerti, paham karena bos lu juga pernah muda gitu. Iya benar. Pasti bos lu juga pernah tahu bagaimana rasanya Mendekati orang, gitu. betul. Kalau cara lu baik, kalau cara lu halus, nggak main belakang gitu, nggak Iya, diem-diem. iya. Akhirnya bos lu jadi tahu sendiri. Iya benar. Nah, Oke, kalau itu. kalau gitu kita undang aja Wahyunya, Wahyu. Silakan masuk. Gak usah. Oke, Buat ya. semua orang tadi buat si Ide, Mbak Ida. Mbak Ida Mas di Wahyu. Bedeng, Mas Wahyu, terus juga Mas Reza. Ya. Pokoknya sukses buat deketin siapapun pasangan kalian. Yang penting Ya. percaya diri, yang penting yakini dulu apakah itu cuma buat fun doang atau memang bener-bener ada perasaan Untuk serius. untuk serius. Oke. Ya kalau buat gue sih, gue butuh sparkling ketika gue deketin cewek gitu. Tapi kayak gue baru sama lu doang deh. Gue bilang kalau gue ada sparkling. Udah yang keberapa perempuan yang Nggak ada sama sekali. Kalaupun sebelum-sebelumnya ya udah jadian gitu. Nggak pernah gue ngomong sama ke orang lain bahwa gue sama nih orang gue ada sparklingnya. Ada ngerasa bahwa nih cewek bakalan nyiksa gue. Ya udah kalau kayak gitu, buat kaula Terima tua kasih. dimanapun lu berada, sampai Ya. ketemu lagi di siaran kita di Clarissa FM 193,0. Dan ini dia persembahan terakhir kita menutup siaran kita di hari ini. Jirok, Kau Curi Lagi.